kan? Oke, mungkin dibuka dulu mungkin Bu Nurasya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk tetap ikut join dalam MGMP kita yang masih online ya. Mudah-mudahan semangat kita pun tidak kendor, tetap semangat walaupun MGMP secara online. Baik, ini pertemuan pertama kita di semester genap. Walaupun kemarin ada isu mau tatap muka, ternyata masih daring juga. Jadi mungkin ini yang terbaik karena dari pemerintah provinsi pun kita belum bisa ada izin untuk mengadakan tatap muka. Jadi mudah-mudahan semangat kita tetap stabil untuk mencerdaskan anak bangsa. Seperti materi kita hari ini, 2 agenda ya Pak ya. Yang pertama, sosialisasi dari Duta COVID dan rekomendasi untuk WFH. Dan kita schedule kembali untuk jadwal MGMP kita. Oke, untuk itu saya silakan ke Pak. Oke, terima kasih Bu Nurasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru sama Matematika Sekota Batam yang maupun masih hadir 13 peserta. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat ya, walafiat. Bapak Ibu Guru, seperti schedule yang disampaikan oleh Bu Nurasya, sekretaris kita, pagi ini kita akan simulasi tentang Duta COVID, tapi kita masih menunggu Bu Herma, ya, Bu Hermawati untuk bergabung. Terus yang kedua yaitu penjadwalan. Yang terakhir mungkin sosialisasi tentang penilaian AKM Bapak Ibu. Jadi diklat AKM seperti apa yang barusan saya ikuti beberapa waktu yang lalu. Ya. Oke, sekarang mungkin ke penjadwalan. Ini untuk penjadwalan saya buka terlebih dulu. Kita sharing tempat ya yang kira-kira yang di semester 1 kemarin belum kebagian tempat. Nah, dan ini kita kan ada 2 kemungkinan ya, ada tatap muka seperti yang dihimbau oleh koordinator kita Pak Elmi, mungkin MGMP ada juga tatap mukanya. Ada tatap mukanya ya, sebelum kita memulai memulai pembelajaran di masa Covid ini. Di mana kriteria tempatnya memang kita cari yang luas ya Bapak Ibu, dan sirkulasi udaranya bagus ya, sehingga tidak tidak memungkinkan untuk penyebaran COVID ini. Yang ada masukan dari Pak Elmi ada 2 yang untuk tatap muka, untuk MGMP tatap muka maksudnya, yaitu di Matrea dan di SMA 3. Untuk Matrea, apakah ada yang hadir di sini? Guru Matematika Matrea, ada yang hadir? Belum hadir. Terus yang dari SMA 3, apakah ada yang hadir? Oh iya, SMA 3 ada kabar lagi melaksanakan pelatihan AKM di sekolahnya untuk SMA 3. Oke, kita coba data MGMP.
Untuk MGMP hari ini kita laksanakan secara online ya. Saya share screen dulu yang sini. Saya tutup ini dulu. Share screen untuk format Excel-nya. Oke. MGMP. Kelihatannya Bapak Ibu ya. Jadwal MGMP. Saya harus admit. Matematika SMA. Untuk nomor nama sekolah, tanggal, ini materi atau acara ini saya harus ini nampak ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang pertama nomor sekolah, karena ini udah dianggap SMA 8 ya Bapak Ibu. SMA 8 berarti tanggal hari ini ya, tanggal 20 Januari 2021. 2021. Nah, saya ada harus admit untuk yang baru masuk. Terus, nah untuk yang kedua Bapak Ibu yang masih belum ada, jadi 2 hari yang akan datang berarti tanggal berapa ini Bu? Tambah 14, 34 lebih. 34 kurangi 31 berapa? Tanggal 3 ya? 3 ya? 3 Februari 2021. Ini materinya. Itu apakah sudah ada yang bergabung dari material mungkin? Belum ada. Untuk tempatnya di mana ya? Yang belum SMA material belum ya? Belum Pak. Tapi belum ada yang mewakili di SMA material. Kita tetap komunikasi dulu, yang ada dulu. Oh, SMA Yosudarso, tapi kemarin masih ini ya, secara daring ya, Bu Syu. Kalau misalkan secara tatap muka sudah diperbolehkan kira-kira Bu Syu? Belum, masih daring Pak. Masih daring. SMA Yosudarso sudah. Yang belum Bu Sri Rezeki SMA 12, apakah mantau? Bu Sri SMA 12 belum ya Bu Nurasya? Ya Pak, nyimak Pak. Nah, oke, SMA 12 gimana Bu? Bisa untuk 2 minggu yang akan datang seumpama juga dilakukan tatap muka? Kira-kira Ruangan nggak ada Pak. Ruangan ya, berarti sama 12. Oh, sama 12 kemarin sudah, yang masih belum kita lihat ini kita absen dulu. Bu Anissa Munfaati dari SMA mana ya? Halo? Ya, Bu Anissa dari SMA. Bu Juliani. Juliani masih belum ya? Saya dari SMA 26 Pak. Oh, SMA 26. SMA 26. Oke, Bu Juliani SMA 26. SMA 26 kita belum pernah ya? Belum ya? Belum, tapi gedungnya belum ada Pak. Iya.
SMA 26 Pak An ya, Kepala Sekolah Pak Midi ya, Iya, Pak. Pak Midianto. Terus ada Pak Willy Wijaya dari sekolah mana Bapak? Jadi kita Ya, dulu, saya Kalista. kita dari Kalista. Oke, baik. Kalau di Kalista bagaimana Pak kira-kira? Ada kira-kira gedung atau untuk ini? Sumpama tatap muka boleh? Atau masih daring ya siswanya? Itu siswanya kami ada masuk sih, kalau pagi ada praktikum tapi terbatas. Kalau siang ada juga siswanya masuk. Kami bagi jadi pasif gitu. Gitu. Jadi SMA Kalista mungkin kalau misalkan dalam daring juga nggak masalah, tapi saya anu dulu ya, SMA Kalista nanti materi sama AS Kalista ya, Kalista. Untuk materi nanti bisa share ke kita ya Pak Willy. Jadi bisa di situ kan ada program Cambridge kalau nggak salah ya. Nah, seperti apa nanti bisa sharing dengan kawan-kawan NGMP kita. Begitu Pak Willy. Boleh ya? Biasanya hari apa ya Pak? Di tanggal hari Rabu. Hari Rabu. Jadi di sini tanggal 3 Februari. Hari Rabu tanggal 3 Februari. Rabu. Boleh ya, Pak? Bisa di ini ya. Bisa malapan ini sosialisasi. Ya. Pak. Halo Pak, maaf suaranya susah Pak nih izinin kegiatannya, harus lain guru satu aja saya ngajar SMP SMA juga ya. Gitu. Boleh nanti dari Pak Willy mungkin sharing juga ya mungkin. Boleh ya. Kayak misalkan tool-tool yang digunakan dan sebagainya. Boleh ya? Ya, halo Pak ya. Mohon maaf Pak, kalau untuk waktu ya terus terang saya sini agak kesulitan ya, karena saya ngajar SMP sampai SMA dan ini setiap hari gitu ya, full jamnya itu. Di sini kalau mau untuk kegiatan kalau saya mau izin itu sini terus terang agak susah karena yayasannya ini di sini agak strict ya Pak. Mohon maaf Pak, kalau bisa ini saya sebentar lagi ngajar sih, ini cuma saya gabung aja karena online. Oh gitu. Iya, mohon maaf Pak, lain kali Pak. Kalau nggak Senin sampai, soalnya saya Senin sampai Jumat pasti full kalau setiap hari. Makanya saya juga jarang. Dapat berapa? Karena saya SMP SMA Pak. Kadang-kadang disuruh SD lagi kadang-kadang. Gurunya cuma satu sih. Mohon dimengerti Pak ya. Soalnya kalau misalkan Sabtu gitu saya masih memungkinkan gitu, tapi kalau Senin sampai Jumat itu kesulitan Pak. Bagian anaknya juga itu susah ditinggal juga sih. Oke, baik. Iya, lain kali Pak ya mungkin ya. Boleh. ya. Jadi kan bisa sharing bagaimana ini. Siapa tahu mungkin nanti Pak Willy Sumbama ada waktu misalkan hari Rabu untuk yang jam pertama ini minta semacam sharing ini sambil ngajar juga dengan anak mungkin atau mungkin sama yayasan ya Pak. Slot ini ya kan, penugasan atau gimana Pak? Ya sekali ya Pak. 1 jam 2 jam karena kami ini haus sekali dengan ilmu. Jadi di sini apa ya Pak? Ya, gini aja Bu, gini aja Pak, gini aja Bu. Nanti coba saya nanti sekitar ya, ini kan ada jadwal yang pas dekat-dekat itu meet gitu. Biasanya kalau kayak gitu agak kosong. Oh gitu.
Oke, baik. Tapi kalau Jadi sekitar ini untuk tanggal 3 Februari nanti mungkin bisa digeser kalau 2 minggu lagi, berarti tanggal tambah 14, tanggal 17 Februari. Oke. Nah, jadi tanggal 17 Februari di Kalista ya. Oh, maaf, 17 Februari ya. Tanggal 17 Februari. Ya, di Kalista misalkan ya. Oke. Untuk yang mungkin itu Pak sambil nanti konfirmasi ya Pak ya. Ya, nanti saya konfirmasi pas, ya. Oke. Ambil pas yang pas jamin yang dia kosong gitu, jadi nggak ada, kan dilakukan secara online. Jadi kami pengen tahu dan juga sharing ya, karena haus ilmu nih dari SMA Kalista, programnya bagus lagi kalau misalkan dari Cambridge-nya juga berkolaborasi dengan guru Cambridge-nya di sana, wah tambah bagus. Karena saya pernah ngajar di mengajar Cambridge, Pak. Kebetulan sebenarnya di sini kami Kalista itu sudah nggak ada nasional lagi, udah Cambridge semua. Oh gitu, wah mantap itu. Karena di Cambridge itu yang saya lihat di Kairo pernah, ini ada guru internasional yang ngajar Cambridge. Memang dia mengajarkan pembelajaran itu dengan detail gitu ya, detail dengan percobaan-percobaan, dan memang anak nggak terasa dia diajari teori enggak. Jadi dia langsung praktek dan anak menyimpulkan sendiri konsep dari matematika yang muncul dari pembelajaran prakteknya itu. Itu sekarang mungkin dari Pak Willy nanti akan banyak itu berbagai macam percobaan-percobaan yang menerangkan konsep gitu ya. Yang selama ini di sekolah dan ngasih rumus, contoh soal, udah selesai. Habis itu dari ruangan udah hilang semua kan. Seperti itu. Oke ya Pak ya. Jadi Pak Willy materinya apa ya Pak? Maksudnya saya tentang pelajaran daring di matematika di Kalista itu. Mungkin yang pengalaman ini best practice lah bahasanya. Jadi nggak usah dibuat pengalaman dengan Cambridge ya, kurikulum dan ya, kaitannya dengan nasional itu aja ya. Boleh ya. Oke, mantap tuh, mantap. Mantap. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Terus untuk yang kedua ini 3 Februari ini ada Bu Herma di SMA 1 nih Bu Herma. Di SMA 1 sudah bisa ini nggak Bu Herma? Wah ini buka COVID kita ini. Gimana Bu? Kalau di SMA 1 gimana Bu? Rabu depan kira-kira untuk tatap muka belum ya? Belum. Ya, masih daring lah ya. Iya. Ya. Tapi sejadwal di SMA 1 ya. Belum Pak, jangan dulu. Kami belum. Enggak, maksudnya tetap daring gitu. Tetap daring. Iya, cuma materinya apa ya? Di SMA 1, oh iya. Kemarin sudah ya Ibu? Yang akun belajar tuh ya Pak, GSE ya? Ya. Boleh. Ada Pak Ponco. Ada Pak Ponco. Iya, nanti kolaborasi sama Pak Ponco. Saya ngajar ini lagi istirahat sebentar aja, bisa ngajar lagi jam 9 nanti. Mantap, Pak jam 9. Oke, di SMA N 1 ya. Insya Allah. Untuk Batam. Oke, untuk ini GSE ya, GSE. Education. Yang ini sosialisasi COVID, terus diklat AKM. Mantap. Diklat AKM sudah belum ya kemarin? Belum. Oh ini guru penggerak. Guru penggerak. Ya Bapak Ibu, sebagai informasi, saya alhamdulillah termasuk dalam salah satu asesor pusat untuk guru penggerak Bapak Ibu. Jadi nanti saya coba berbagi sedikit bagaimana guru penggerak, apa yang diharapkan dari guru penggerak ini dan sebagainya.
Tapi kami tidak share screen apa-apa yang dinilai secara detail ya Bapak Ibu, karena ini juga tidak boleh disebarkan gitu secara kalau dari pusat gitu ya. Tapi secara garis besar aja apa kira-kira yang diminta untuk ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang terdaftar di guru penggerak. Dia sudah mulai buka guru penggerak angkatan 3 sekarang. Ada guru praktik, ada guru penggerak, ya, dan sebagainya. Nanti saya coba jelaskan lebih rinci lagi. Oke, 17 Februari di SMA Kalista. Terus next tambah 14 berapa? 31. Oh, 31 Februari nggak ada ya. 31 kurang 28 berapa? 3 Maret ya. Nah, ini 3 Maret. Habis itu tambah 14, 17. Betul nih Bu, Bapak Ibu? Ya, tambah 14, tambah 14 lagi 31 Maret. Dan Maret. 31 Maret. Kalau yang belum kira-kira tadi ada SMA tidak ada nih. Lagi belajar deh. Lagi belajar. Oh, di tempatnya Pak Lahaseng di SMA berapa ya? SMA 20 ya? Ya. SMA 20 sudah belum ya? Kalau SMA semester ini belum lah. Oh ya, berarti SMA 20 ya? Semester ini. Batam. Saya urutan. Oh, ini penanggung jawab ya, penanggung jawabnya. PJ-nya ini saya. Yang ini Ibu Herma ya, Hermawati. Ini Pak Willy. Yang ini, maaf. Betul ya, Pak Willy. SMA 20 Pak Lahaseng, ya kan? Mantap Pak Ricardo. Ricardo SMA 6 ya? Ada Iya. Pak Ricardo di sini. Hadirkah? Bukan SMA 6, SMA 20 kayaknya sekarang tuh Pak. Oh, sudah pindah. Oh, pindah ya Pak? Iya. Oh. Oke. Sama Pak Ricardo. Terus ini SMA 10 nih, Bu Rizky Karunia. Bu Kiki. Halo, hadir? Boleh ya? Di SMA 10. N10. Terus lagi apa lagi yang kecil-kecil, huruf yang kecil-kecil 5, SMA 5 sudah 6. SMA 6 Pak Ifam ke SMA 10, datang ke SMA 10-nya ya? kita lihat kondisi. Iya. Ayo. Online kan Pak? Iya. Kondisi. Nanti kan dioperasi kan? Boleh. Kita tinggal jalankan kas MGMP gimana ya? Atau online kan? Planning. Boleh. Ini secara online kalau misalkan memungkinkan. Ikan kelong nanti di sana ini. Ini dua kemungkinan Bapak Ibu. Kalau misalkan memungkinkan secara nyata, tapi kalau tidak memungkinkan secara online gitu aja. Ini Bu. Boleh ya? Pak. Pak. Masih belum ya? Masih daring Pak. Masih daring. Boleh. Baik. Oh ya, mohon maaf duta COVID kita. Saya ada lanjut. Bukan ini Pak, bukan 3M lagi, tapi 5M sekarang. Waduh ya. Baik, nanti kita dengerin dari Bu. Oh enggak ya. Oke, ini karena online, makannya ketemu di tempat Bu Rizky. Nah. Cocok. Oke. Terus lagi yang SMA yang ini SMA Materia kita masih belum ya? SMA Materia ada yang hadir kira-kira? Belum. Bapak Ibu. Terus SMA Mondial ada yang hadir? Belum? Pak Ketua. Iya, oke. Tanggal
30 Januari tak ada itu. Pak ini 10 Januari. Parasan. Oh iya, mohon maaf ini. Oke. Informasi ya Bapak Ibu, tanggal 30 Januari ini Bapak Ponco akan ini menikahkan putrinya ya. Nanti Wah, saya ini undangannya secara virtual ke grup ya Pak ya. Boleh, Masya Allah, iya. Terima kasih. Ponco, ini saya baru nggak ya. Ya Bapak Ibu, tanggal 30 Januari Asrama Haji. di Asrama Haji. Jam berapa itu Pak? Jam 1 sampai jam 9. 1 siang sampai jam 9. Sampai jam 9 ya. Nanti undangannya ini undangan virtual secara resmi ya. Bapak Ibu. Oke, terima kasih Tinggal Pak Muncul. pilih mau yang duduk atau yang berdiri. Oh ya, insya Allah. Duduk tapi di lantai. Saya videokan ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya SMA kita ini lagi. SMA tempat koordinator, tempat Pak Elmi. Pak Elmi, oh iya, SMA 16. SMA 16, ada Pak Umar 16 tuh. Batam. Adakah yang hadir saat ini? Ini kita terkendala kehadirannya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada perwakilan yang hadir, bisa kita belum ada ya? Iya, belum ada. Itu kendalanya kita jadi nggak berani. Maitreya nggak ada ya Pak? Maitreya. SMA Maitreya ada yang hadir di grup ini? Adakah yang hadir? Ada ya. Iya. Karena dia peringkat pertama Kepri UTBK kan Pak? Iya betul. Maitreya, jadi bisa share ke kita bagaimana cara progresnya untuk membimbing anak-anaknya. Itu perlu juga ini karena bagi kita semua juga ya. Atau kita ini ya, kita cari waktu dulu mungkin ya. Kita data dulu ya mungkin ya. SMA Maitreya. Iya, Wira. Penanggung jawabnya kepala sekolahnya Bu siapa ya Bu? Kepala sekolahnya Eben ya, Eben Manurung betul? Ibu-ibu. Iya, Ibu Eben atau apa nanti saya coba. Ibu-ibu, cuma saya lupa namanya Pak. Oke, kita lanjut. Ini masih cukup ya 31 Maret. Lagi SMA N berapa ya yang belum? SMA 3 lagi pelatihan sekarang. SMA 2 ada yang hadir hari ini? Bu Widrasari. Bu Widra SMA 23. Oh, pindah 23. Pak Sudiono berarti ya? Ya. Pak Sudiono hadir? Belum ada? Bisa di situ aja, Pak. Nggak apa-apa. Oke, yang ada di sini. Tadi ada SMA 26. Bu siapa tadi yang Bu Anissa ya? Anissa Munfaati yang SMA apa Bu Juliani tadi yang SMA 26? Saya, Pak. Oh, Bu Juliani, oke. SMA 26 Batam ya. Oke. Tinggal berapa nih? 14 April. Tapi online kan, Pak? Iya, betul. Bu Yani ya. Oke. 14 April masih ini ya Bu ya? Atau tambah lagi 28 April? 28 April udah ujian itu Pak, belum? Untuk udah ujian ya 28 April? Itu udah persiapan ujian itu Pak Ketua, Pak Haji. Iya. Tanggal 14 April, Mei. Nah, kalau 14 iya.
Kalau 14 masih bisa ya? Masih bisa. Kalau tanggal 28 itu udah anu aja. Ibu. Ini sama materinya dan sebagainya. Saya coba bukan MGMP SMA Batam. Jadwal. Pakai. Iya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu untuk penjadwalan saya baca ulang SMA 8 sekarang ini SMA 1 terus SMA Kalista nanti ini apa ya program Cambridge juga program Cambridge terus SMA 20 Laseng 26 mau di mana yang ini Pak? Iya. menyusul yang Bu Rizky SMA 10 Siapa? nanti menyusul untuk materinya nanti bisa menyusul ya ini ya sini nanti saya coba set biar nanti diisi tambahannya gitu ya di sini. Oke Bapak Ibu untuk menyingkat waktu cara berikutnya yaitu sosialisasi dari Duta Covid yaitu Bu Hermawati. Silakan Bu Herma. Bisa share screen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf karena sebelumnya saya belum tahu kalau ada hari ini ya. Yang bisa saya sampaikan kemungkinan nanti kalau tahun lalu itu namanya ada videonya ini ada kan apa? sekarang ya Pak? Ya. Oke ya. Tahun lalu itu namanya Bapak Ibu 5M, yaitu ada memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Tahun ini karena COVID meningkat, jadi ditambah 2M Bapak Ibu, jadinya mengurangi mobilitas dan tidak melakukan kerumunan. Oh, Jadi, tambah satu lagi Pak, Bu. Ya Pak, apa Pak? Lagi M, mengurangi Satu makan. lagi. Mengurangi Iya. Rencana saya 5M itu makan, minum, nah gitu ya Pak ya? Makan, minum, oke. Makan. Kemungkinan tahun ini akan ada lagi, akan dipilih Duta COVID kembali. Nanti saya informasikan kepada Bapak dan Ibu bagi yang berminat. Tapi kita tunggu saja, karena yang kemarin proses itu masih berjalan. Lumayan Bapak Ibu, 2 bulan kita digaji 5 juta. Woi, mantap itu. Nanti bisa, semoga jadi. Tapi jungkir balik bikin video gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada informasi kembali, itu kan rencananya akan Satgas akan kerjasama dengan Kemdikbud kembali, tetapi nanti kita tunggu bagaimana selanjutnya, karena sampai hari ini saya belum ada progres kembali untuk tahun 2021. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena sampai hari ini kegiatan kami sudah off, jadi belum ada kegiatan kembali Pak Hisam, itu maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasi yang menarik Bapak Ibu. Wah, ini benar ya 5 juta ini Bu Herma dipotong pajak. Benar ya? Pak, dipotong pajak 250. Iya. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi sekarang sudah 5M ya. Jadi tambahannya tadi mobilitas ya.
ya Bu Herma, jadi harus mencegah dikurangi mobilitasnya, sama yang satu lagi mengurangi kerumunan. Mengurangi kerumunan ya. Mengurangi kerumunan. Jadi sama-sama M-nya ya. Ya. Tapi mengurangi makan juga lah. Iya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Herma. Selanjutnya, sekarang kita coba ke program guru penggerak. Saya coba ini. Saya coba ini. Saya setting dulu. Ini tempat mana? Sudah nampak? Pak Ketua, saya mohon izin karena mau mengajar ya Pak. Untuk kawan-kawannya, mohon maaf nih Pak, mengikuti seluruhnya. Terima kasih Pak Ponco. Terima kasih. Wah, ini penasehat kita, penasehat game kita. Oke. Pak Ihsan, saya mau sampaikan pesan sebentar, boleh? Oh ya, boleh Bu. Ya. Bapak Ibu yang bukunya belum diambil ya, buku AKM, minta tolong secepatnya diambil Bapak Ibu ya. Saya kasihan yang saya titipi itu saja. Terima kasih. Kayaknya hampir semuanya sudah diambil ya Pak. Oh, alhamdulillah. Yang di tinggal satu kalau nggak salah. Yang SMA 5 Pak belum. Oh, yang SMA 5. Oke. Bapak Ibu yang pesan di SMA 5, kalau sudah melewati batas kehilangan di luar tanggung jawab ya, Bu. Nanti saya jual lagi ya. Sama. Ini baik. Pak, ada berita yang saya WA ke Pak Isam ya. Oke, baik. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu informasinya. Ini ada teman kita Bu Silvi, sampai saat ini beliau masih sakit dan dalam masa pemulihan. Guru matematika yang ngajar di SMA 15 apa Ibu? Ya, SMA 15 apa SMA itulah. Ada dua. Integral. Ada dua Pak. Oh iya. Jadi Bu Silvi yang SMA Hidayatullah ya. Kalau Bu Silvi ya SMA 15. Oh, SMA 15 ada ya? Iya, ada dua Pak. Oke Bapak Ibu, di sini tentang guru penggerak ini Bapak Ibu, langkah yang pertama kita masuk ke laman guru penggerak. Saya ulang lagi, jadi buka GTK .belajar.kemdikbud.go.id. Kalau Bapak Ibu belum ada, masuk ke guru penggerak. Nah, Bapak Ibu. Nah, dan di guru penggerak ini nanti Bapak Ibu di Nah, dan di guru penggerak Bapak Ibu di sini tinggal langsung masuk ke halaman guru penggerak sesuai dengan email yang mana itu dikasihkan 2015 dulu itu yang ikut UKG, nomor UKG, atau kalau belum nanti Bapak Ibu ada ini sendiri. Nah, ini tampilan di saya ya sebagai asesor, tapi di tampilan Bapak Ibu ubah peran GTK. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini. Ya, ini setelah kita mendaftar ya. Saat ini Anda telah terdaftar. Nah, ini saya tidak hiraukan ini karena sudah menjadi asesor. Jadi, Bapak Ibu nanti ada upload
kurikulum vitae, terus ada mengupload IC, dan ada tes bakat skolastik di sini, ya, tanggal-tanggalnya ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung dipersiapkan kurikulum vitae-nya, IC-nya. IC-nya terdiri dari apa saja? Secara umum, ya, kami tidak bisa memberikan detail IC-nya seperti apa. Artinya di sini bagaimana motivasi Bapak Ibu, terus program apa yang sudah dikerjakan selama menjadi guru, secara umum seperti itu. Apa yang di sekolah, bisa berimpak nggak, berefek nggak dengan guru yang lain atau sekolahnya, atau kemajuan siswanya bagaimana dan sebagainya, hal-hal yang umum. Ada berapa kreativitas yang sudah dilakukan. Jadi guru penggerak ini dia lebih memilih guru yang berpikir kreatif, Bapak Ibu. Artinya dia punya inovasi, punya karya dan sebagainya. Nah, nanti ini ditulislah di IC-nya. Baru tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik ya ujian seperti biasa, logikal dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, ini tampilannya. Terus saya di sini alhamdulillah sebagai asesor, tampilannya seperti ini mungkin. Nah, ini dia. Nah, jadi saya sudah melalui penilaian IC dan simulasi mengajar dari tanggal 11 sampai 21 Januari kemarin. Dan itu alhamdulillah saya mendapat dukungan dari sekolah untuk ada waktu untuk mengadakan simulasi mengajar, ya, di situ. Dan cuma memakan waktu kerja cuma 2 hari saja. Selainnya di sekolah. Yang 2 hari itu work from home. Nanti sebentar lagi ada penilaian wawancara Bapak Ibu dan sebagainya. Oke, itu untuk guru penggerak seperti ini bentuknya. Kita tidak bahas yang itu karena ini insidental, ya. Prosesnya nanti untuk menjadi asesor untuk berbagi, ya Bapak Ibu. Asesor ini memang ditunjuk dari kementerian dan melalui proses pelatihan. Pelatihannya itu pelatihan DDI. Jadi kalau Bapak Ibu bisa searching di Google, pelatihan DDI. Nah, jadi ini dia memang benar-benar lembaga independen yang menilai secara profesional, pusat di Amerika, dan masing-masing ini punya spesifikasinya di masing-masing negara, ya, dan Kemendikbud berkolaborasi dengan DDI ini. Webinarnya itu kita tidak boleh sambil nyambi-nyambi seperti biasa kita melakukan webinar. Memang benar-benar tatap muka, harus di-on-kan kamera, terus juga komunikasi pertanyaan langsung menjawab dan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Ya, jadi dalam satu kelompok dibimbing satu tutor, yaitu ada 12 orang satu tutor. Jadi di absen selama 4 hari itu dari mulai jam 8 sampai jam 5. Tapi prakteknya nggak sampai jam 5, jam 4 atau setengah 5 udah selesai. Karena sisanya itu dianggap sebagai penugasan dan memang dasar. Kemudian selama 4 hari digembleng, bagaimana mewawancara, bagaimana teknik dan pertanyaan digembleng di situ, dan menggali dari sumber. Ada 2 kemungkinan kan, kadang kalau kita mewawancara yang dia pasif, ada dia yang ngobrol terus gitu sebagainya. Nah, itu juga kita gali dari situ. Banyak sekali ini di sana, dan memang di DDI ini nggak boleh nggak boleh kontennya disebarkan, nggak boleh.
Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan nanti next ada yang ditunjuk dipilih oleh Kemdikbud dari apa isian. Jadi Bapak Ibu isi lengkap isian yang ada di program guru penggerak, ikuti semua program-programnya, nanti akan yang aktif itu kan akan terdeteksi. Oh, ini yang aktif ini nanti akan dipilih oleh pusat. Dipilih oleh pusat dan dilatih. Kalau lolos berhasil akan dipilih. Kalau nggak lolos ada remedialnya, gitu. Ada remedialnya tapi tidak terpilih. Dari 12 orang itu hanya terpilih 11. Nah, termasuk Oke, Bapak Ibu. Terus bagaimana untuk guru penggerak ini? Jadi saya coba lihat dulu, saya tidak bisa share karena ini insidental dan memang benar-benar nggak boleh share sama sekali. Beda dengan ilmu yang lain karena ini berkaitan dengan apa ya, nanti program guru penggerak ini biar berhasil. Dan jangan sampai guru hanya tahu alah hanya gini, padahal benar-benar dikesan oleh apa ya, jadi benar-benar ada pusat itu pengen mempiloting guru-guru penggerak di seluruh Indonesia sehingga guru penggerak ini bisa mempunyai efek bagi kemajuan di sekolah tersebut. Nah, seperti itu acuannya. Karena yang selama ini pendidikan ini kan diarahkan kepada hasil dan hasil sehingga di akhirnya itu memang mengutamakan hasil, bahkan dia yang menggunakan cara jahat ya seperti UN sampai sekarang belum terbukti ampuh untuk memajukan pendidikan kita kan, bahkan malah dengan UN malah orang yang tadinya dari kelas 1 oke, bahkan malah tidak jujur kan begitu. Itu pun umum dan sudah ada di media massa, semuanya sudah tentang keluhan seperti itu. Jadi kegiatan guru penggerak ini memang disesuaikan dengan program AKM bahwa untuk ilmunya itu bukan proses kepada bukan pada hasilnya saja tapi pada kedalaman ilmunya dan kebermanfaatan ilmunya. Sehingga di AKM Bapak Ibu kalau masih belum dapat info, di AKM itu misalkan anak mengerjakan soal, jadi ada 16 berapa soal gitu, dia nggak bisa, misal salah selama 4 soal itu, dia tidak dipaksakan melanjutkan lagi ke soal berikutnya. Jadi sudah cukup sampai di situ. Tapi kalau dia bisa menjawab benar, nanti akan melanjutkan ke pelajaran ke materi berikutnya yang lebih tinggi levelnya. Oke, seperti itu. Sebentar, satu lagi. Saya oke, sampai di sini dulu sebelum buka. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Belum ada? Ya. Oh. Ya, silakan. Untuk guru penggerak Halo? ini apa namanya, pengincatannya ada gitu maksudnya ke sekolah-sekolah atau gimana ya? Atau hanya untuk sendiri aja gitu? Latihan sendiri aja gitu. Ya. Gimana Bu, bisa diulang, soalnya kecil sekali di sini. Apa audio saya yang kurang ini ya? Coba Bu ulangnya agak keras lagi. Untuk guru penggerak ini Pak Isam, kira-kira ada kewajiban untuk pengimbasan ke sekolah-sekolah atau gimana ya Pak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk guru penggerak ini apakah ada kewajiban untuk pengimbasan? Sampai saat ini dari pusat masih memilih proses menseleksi guru penggerak, Bapak Ibu. Jadi guru penggeraknya masih belum ada, jadi masih di proses seleksi, berbagai macam seleksi dan mulai IC,
tadi wawancara, simulasi mengajar dan sebagainya, itu masih proses seleksi. Nah, ketika guru khusus oleh Kemdikbud, baru setelah itu proses untuk diseminasi, istilahnya pengimbasan ke sekolah. Begitu Ibu. Nah, ada lagi yang lain? Ya, oke. Saya lanjutkan. Untuk guru penggerak ini, hal-hal apa yang penting di sini, kompetensi apa ya? Jadi secara umum ya, ini bukannya secara umum, yaitu yang pertama kompetensi pengembangan lingkungan kelas ya, di mana memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Jadi bagaimana mengembangkan lingkungan kelasnya, ya seperti dikatakan tadi ya. Yang kedua, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi istilahnya tujuannya benar-benar bagus di sini ya. Tapi mudah-mudahan nanti prakteknya tetap sesuai dengan kenyataannya. Terus yang ketiga, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri, self-regulate learning. Ya. Yang keempat, mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Jadi 4 poin ini yang diinginkan dalam guru penggerak. Ya. Bagaimana mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman, bagaimana mempraktikkan di sini apa indikatornya? Indikatornya ya bagaimana cara mempraktikkan komunikasi dengan karakteristik murid dan pelajar yang diajar dan sebagainya. Itu indikatornya. Yang kedua, untuk merefleksi proses belajar itu secara menyeluruh atau bagaimana informasinya sudah didapat murid sebelumnya. Refleksi ketika kita ngajar, hendaknya merefleksikan pembelajaran yang sebelumnya seperti apa berkaitan dengan pembelajaran sekarang ya. Jadi jangan sampai yang mungkin kita banyak alami, mungkin termasuk saya juga, kan sekarang udah halaman berapa gitu, jadi malah tanya ke murid. Jadi mestinya dari guru merefleksikan, oh iya minggu kemarin kita belajar ini loh nak, ini dan sebagainya, baru pelajaran kali ini berkaitan dengan itu dan sebagainya. Jadi itu merefleksikan secara, dan di situ harus bagaimana belajarnya itu benar-benar sesuai dengan keadaan nyata Bapak Ibu. Jadi jangan berupa teoritis, tidak. Jadi memang benar-benar pengalaman yang dialami oleh guru tersebut dan anak tersebut, bahkan dari permasalahan anak, sehari-hari anak dan sebagainya. Itu pembelajaran efektif. Terus untuk indikator untuk menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Nah ini kadang di guru ini harus dapat melakukan refleksi terhadap praktek pembelajarannya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang dari diri kita kan harus merefleksi ya. Kita tidak selamanya sempurna, karena guru itu bukan malaikat ya kan. Jadi memang harus memperbaiki hal-hal apa yang perlu diperbaiki ya, seperti bagaimana dampak terhadap muridnya bagaimana, terus ada rencana konkretnya. Bahkan di situ bagi yang kenaikan pangkat kan harus membuat PTK ya, untuk yang dia beda fungsional, misalkan dari 3B ke 3C atau 3D ke 4A. Ini harus karya ilmiahnya kan dengan PTK ini Bapak Ibu. Ini penting sekali di sini untuk refleksi pengembangan diri. Jadi tidak hanya tidak hanya berpasrah diri, ya udahlah yang ini ya. Jadi tanpa ada self correction gitu pada diri kita, yang bahkan mungkin yang kadang susah untuk kita terima kalau ada self correction dari anak gitu misalnya. Kalau kita sebagai guru masih ada egonya, oh ya ini udah baik, udah apa dan sebagainya. Terus yang terakhir, mendesain proses belajar mengajar yang di sini ya, guru menjelaskan beragam serta meningkatkan kualitas belajarnya ya. Jadi bisa memunculkan jenis-jenis penilaian Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya menilai dari satu segi saja, jadi banyak
penilaian ya yang harus kita munculkan dari proses belajarnya itu tadi, dari mulai pengetahuan, sikap, keterampilan dan sebagainya. Terus ada tindak lanjut ya, tindak lanjut di sini guru bagaimana dia actionnya ketika mendapatkan hasil belajar, adakah remedial dan sebagainya, dan belajar tambahan dan sebagainya. Mungkin itu tentang guru penggerak. Jadi Bapak Ibu bisa yang sudah mendaftar, persiapkan diri untuk kurikulum vitae-nya, persiapkan. Terus tadi penilaian IC-nya dan fungsi tadi tes skolastik juga dipersiapkan. Itu saja. Saya coba ke ini. Nah, saya share dulu. Saya share screen dulu. Coba Bapak Ibu, adakah pertanyaan sampai saat ini? Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang ditanyakan. Tidak ada ya Bapak Ibu. Kita coba. Kalau nggak ada, cukup sekian untuk pemaparan guru penggerak ya, karena kita tidak bisa men-share secara detail poin-poin apa yang ditanya dan sebagainya, itu belum mendapatkan izin dari Kemdikbud ya mengenai hal tersebut. Tapi tadi istilahnya sudah garis besarnya tentang guru penggerak itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Atau mungkin ada tambahan, mungkin silakan. Sudah. Nah, oke. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya apakah ada Bu Yurika di sini? Bu Yurika? Ini berkaitan dengan apa? iuran MGMP Bapak Ibu ya, kita hidupkan kembali ya. Iuran MGMP seperti tadi, jadi kita bisa membantu kawan-kawan kita kesulitan, dan juga bisa ikut berbahagia untuk kawan-kawan kita yang melakukan pesta pernikahan untuk putra-putrinya dan sebagainya. Nanti kita bisa ada istilahnya, walaupun tidak banyak, sumbangsi Bapak Ibu guru diharapkan di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Selanjutnya jangan sampai lupa Bapak Ibu untuk mengisi absen. Bu Nurasiah sudah di ini ya. Oke, sudah di share. Nah, sudah di share. Oke. Ya. Untuk selanjutnya ini kita koordinasi. Bu Yurika masih belum ada ya Bu Herma? Bu Herma. Ya Pak. Oh. Ya Pak. Oke, Bu Herma juga. Bu Yurika nggak masuk atau gimana? Bu Yurika ada Pak, lagi ngajar. Oh, lagi ngajar. Ya. Oh ya, ini begini. Mungkin mengenai ini ya kita diskusan ya. Karena ya Pak, bendara ya Pak. Oh iya ya. Ini Pak, saya dekatkan aja. Betul. Oke. Jadi ini bendahara. Nah, ini Pak. Ya Pak, saya lagi ngajar. Mohon maaf Bu Yurika, ini Bu Yurika mengenai ini apa? Untuk kawan-kawan kita yang lagi ini sakit, terus kawan kita yang lagi ini mungkin di situ kita ada apa ya? Gimana Pak? Maaf saya lagi ngajar. Begitu, untuk ya nggak apa-apa. Untuk ini kawan-kawan kita yang lagi sakit, terus yang mengadakan pernikahan yang sebagai apa? MGMP, pengurus MGMP mungkin ada sumbangsi berapa gitu. Untuk besarannya bagaimana Bu Herma?
Atau Kalau ada usulan besaran kalau saya? kayak mana kemarin kita yang orang nikah sama orang meninggal tuh. Kemarin pernah dibahas di ADART sih Pak. Cuman saya lupa Betul. besarannya gitu. Kemudian ada juga kalau untuk yang sakit ada yang terkesan insidental juga Pak untuk menambahkan kalau nggak salah gitu. Ya kita kembalikan sesuai ADRT itu ya Ibu. Nanti tinggal kita berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan atau mungkin yang kawan dekatnya dan sebagainya, mungkin pilih waktu kapan kita mengunjungi, atau kalau nggak bisa mengunjungi seperti apa tekniknya. Ini saya kurang mau minta masukan juga dari Ibu. Kalau saya sih bagusnya Pak, kalau ada teman satu sekolahnya kita transfer via guru yang terdekat dengan guru yang bersangkutan, nanti perwakilan dari MGMP mungkin bisa guru yang terdekat itu aja Pak, karena sekarang kayaknya kondisinya kalau kita mau pergi-pergi juga dan yang datang juga rame, kita kan harus menjaga juga gitu ya kan Pak. Nah, jadi saya rasa cukup di salah satu anggota MGMP kita yang terdekat sama guru yang bersangkutan, itu saja Pak yang mewakili kalau menurut saya. Dan kalau masalah keuangannya, kalau dari saya sih, saya siap tinggal transfer sih Pak berapa uang yang kita sepakati, atau juga kita harus mengumpulkan secara insidental juga boleh gitu untuk menambahkan. Misalnya dari uang dari kas cuman sekian di ADART mungkin dirasa kurang dan kita harus menambahkan secara insidental sih, saya siap aja sih Pak, gitu aja. Oke, baik Bu. Cuman nggak tahu kalau teman-teman, mungkin kita harus lemparkan dulu ke teman-teman kalau yang untuk insidentalnya Pak gitu. Iya, baik. Ya memang kita terkendala ini ya, tempat dan ya, karena terbatas setelah ini ya. Yang pasti yang kita ini pasti menginginkan doa ya untuk yang sakit, mudah-mudahan sembuh, yang lagi musibah mudah-mudahan diberi kesabaran, yang berbahagia mudah-mudahan acaranya lancar, aman dan sukses kan gitu. Nah, mungkin itu. Nah, untuk yang lainnya mungkin yaitu dari bentuk-bentuk dari LGMP seperti kalau misalkan perlu karangan bunga atau bagaimana Bapak. Itu kan karangan bunga kan bisa juga untuk berbagi atau nggak tahu seperti apa itu teknis ya Bapak Ibu ya. Atau apa? Aku dari perkara politik dulu. Mending duitnya ya. Ya, oke. Karangan Pak. Oh ya, oke, baik. Oke Bapak Ibu, mungkin itu dari kami. Acara MGMP kita sudah lalui dari mulai penjadwalan ya. Jadi MGMP yang akan datang di SMA 1 3 Februari ya Bu Herma, siap ya, tentang GSE Education. Jadi GSE Education di sini masing-masing sekolah sudah Education. Google Suite itu masing-masing sekolah sudah bisa di-create ya Bu Herma ya. Iya, dari bisa Pak. dari Operator Dapodik. belajar.id. Itu kerjaan operator Dapodik. Ya, oke. Nanti kita sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Oke, dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Nurasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nurasya. Ya, silakan. Baik, terima kasih buat narasumber hari ini. Tentang guru penggerak dan sosialisasi mengenai duta COVID. Ya, mudah-mudahan untuk yang guru penggerak bisa mengikuti jejaknya Pak Hisam. Saya baru buka juga tadi Pak SIM PKB, cuman tadi munculnya di situ setelah dibuka program guru penggerak angkatan 3, akan tetapi tidak dapat mengikuti pendaftaran program guru penggerak angkatan 3 karena pendaftaran angkatan 3 hanya untuk daftar sasaran kota atau kabupaten yang telah ditentukan. Berarti ditunjuk kayaknya ya Pak ya, tidak semua daerah kayaknya. Ya. Jadi mudah-mudahan yang ada punya kesempatan boleh dibuka ya.
Bu Hermawati, mana tahu iseng-iseng berhadiah ya Bu Herma ya. Bukan, 5 juta. Itu 10 juta itu Bu Ai. Yang mana Pak? 10 juta. Yang mana Bu? Ya, yang mana Bu? Nah, yang juta COVID, atau ada yang mau belanjanya Bu Herma juga. Ya kalau Bu Helma dapat 5 juta, insya Allah. Kalau Bu Ai dapat 10 juta. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Sampaikan, kira-kira ada yang tambahkan lagi, Bapak Ibu? Mudah-mudahan informasi yang dapat hari ini bisa kita realisasikan. Ya, tetap semangat Bapak Ibu, walaupun masih kita belajar online untuk semester ini. Ya, walaupun ada duta COVID, mudah-mudahan COVID-nya cepat berlalu ya Pak, ya Bu Herma ya. Amin, amin. Semangat terus kita dukung kegiatan yang ada. 2012. 16 iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di akhir sesi mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfoto bersama ya Bapak Ibu, dihidupkan kameranya. Bu Nurasia bisa screen ya untuk 145. Ya, dibuka dulu secara semua Bapak Ibu. Ya, Pak Palar sudah. Oke, nambah lagi Bu Dona, terus Bu Sri, oke. Terus lagi yang lain. Terus nambah lagi. Oke, di print screen ya. 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas Bapak Ibu. Coba. 1, 2, 3. Oke. Ya udah. Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri MGP ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.